Agustus tanggal 8 Guyukarak. Guyukarak meninoring Guyukarak ko yan ni 3 orang luka-luka yan nakarat. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. Kiri tetap atau terkiri. Jangan semua. Salam hormat dan damai untuk seluruh rakyat Papua dan sahabat perjuangan dimanapun berada. Anda sedang menyaksikan channel Manuskrip Papua, ruang suara bagi perjuangan, sejarah, dan kenyataan di tanah Papua. Dalam episode kali ini, kami mengulas siaran pers resmi dari manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Komnas TPNPB, yang dirilis pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2025. TPNPB Kodap 28. Yambi menyita granat dan amunisi dalam perang di Puncak Jaya serta menentukan wilayah perang. Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Komnas TPNPB, memberitakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB, Kodap 28 Yambi, Brigadir Jenderal Tenggamati Enumbi, bersama Komandan Operasi Mayor Leri Mayu Enumbi serta pasukan dari medan perang di wilayah Puncak Jaya pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2025. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2025, aparat militer Indonesia yang dikirim oleh Prabowo Subianto untuk melaksanakan operasi militer di seluruh wilayah tanah Papua, termasuk di Puncak Jaya, telah melakukan penyerangan secara langsung terhadap markas TPNPB di wilayah Mebogolok. Penyerangan tersebut juga menyasar warga sipil, yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Korban luka-luka tersebut adalah Bapak John Gire, yang berusia 32 tahun, mengalami luka tembak pada bagian paha. Yoniton Kogoya yang berusia 13 tahun, mengalami luka tembak pada bagian kaki, dan Tritera Walia yang berusia 15 tahun, juga mengalami luka tembak pada bagian kaki. Dalam aksi kontak senjata yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodap 28 Yambi, Brigadir Jenderal Tenggamati Enumbi, bersama pasukannya dilaporkan bahwa 3 orang aparat militer Indonesia mengalami luka tembak. Dari pihak TPNPB, 2 orang juga mengalami luka tembak dan saat ini sedang menjalani perawatan di markas TPNPB. Sementara itu, seluruh aparat militer Indonesia yang tertembak dilaporkan telah disembunyikan oleh atasan mereka, tanpa adanya keterangan resmi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Agus Subianto. Dalam peristiwa tersebut, pasukan TPNPB berhasil menyita sebanyak 12 butir amunisi berkaliber 5,56 mm, 1 buah granat tangan, dan 1 botol sampo merek Natur yang ditinggalkan oleh aparat militer Indonesia di lokasi perang. Brigadir Jenderal Tenggamati Enumbi juga mengimbau kepada seluruh warga sipil yang berasal dari distrik Mebogolok, distrik Ilamburawi, dan distrik Lumo, termasuk warga sipil yang saat ini telah mengungsi ke hutan, agar segera kembali ke kampung halamannya masing-masing. Hal ini disampaikan karena wilayah tersebut merupakan pemukiman warga sipil yang telah ditetapkan oleh Mayor Jenderal Lekagak Telenggen sebagai zona aman. Adapun wilayah perang telah ditentukan berada dari Pogoma hingga ke wilayah Sinak Barat. Seluruh pasukan TPNPB dari Kodap Sinak, Kodap Kuyawagi, dan Kodap Ilaga telah bergabung di wilayah tersebut. Dalam laporan yang disampaikan oleh Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, kepada manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB, disampaikan bahwa medan perang antara TPNPB dan militer pemerintah Indonesia telah dibuka secara resmi di wilayah Timobut. Oleh karena itu, seluruh pasukan militer Indonesia yang dikirim oleh Prabowo Subianto dipersilakan untuk memasuki medan perang tersebut. Namun demikian, seluruh warga sipil yang tidak bersenjata atau yang berada di wilayah Mebogolok, Ilamburawi, dan distrik Lumo tidak boleh diserang dengan alasan apapun. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB dengan tegas menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan segala bentuk penyerangan terhadap warga sipil yang berada di luar wilayah perang yang telah ditetapkan oleh Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. Tindakan ini diminta demi penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi warga sipil, yang mana jaminannya dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan berlaku pula dalam konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur perang bersenjata melawan militer pemerintah Indonesia dalam rangka merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua. Demikian siaran pers ini disampaikan oleh manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2025, oleh juru bicara TPNPB Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom.
Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, menyimak dengan hati nurani, dan menyebarkan informasi yang benar demi keadilan dan martabat bangsa Papua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat dari Manuskrip Papua. Inauna o wiwa. Wah. Nira. Kami ni undu. Mereka kundu na puluhan ko. Ni anan de tengah mati. Terno na birame ko lu monggoran ko. Wima. Orang bombo ke dinda karam ko. Aku tuh tanggal 8. Aku tuh tanggal 8 Biu Karak meninoring Biu Karak ini 3 orang luka-luka na Karak. Jadi 3 orang tembakarin na korak. Toko be korak. Be gunda masyarakat detere gila brawinom lumonom detere ga me bolunom nira wemi media lego we media kono ka ar komandano prasile ka kun ge me arro yuno gori yugundagi na ondo video ye ko me para bongo mende anggota ge ni bol reperinder na kada kapande punda ya wangaran ko wi wangaran oni no kolonet alat yiginangen 10 butir Tinana 5 butir. Ini 17 butir uparak. Dem bam tinu uparak. Dem bom garana tinu uparak. Meji gunda laporan ko wa Manuskrip Papua.